Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 601. Insiden Hejiu hanyalah sebuah episode kecil di malam ini. Malam ini terlalu sulit tidur. Di paviliun dewa, sesosok muncul, mengejutkan Mu Jianfei dan yang lainnya. Tuan Paviliun Tua, kamu benar-benar meninggalkan pengasingan. Mu Jianfei, Zhengba dan yang lainnya menatap Tang Xi dengan kaget. Kumpulkan semua kultivator di atas alam dewa di Paviliun Shen. Besok, akan ada pertempuran besar. Kata-kata Tang Xi masih sederhana dan lugas. Pertempuran. Mu Jianfei tertegun, tapi kemudian memikirkan beberapa kemungkinan. Tuan Paviliun Tua, apakah kita benar-benar ingin membantu Lin Yan? Bagaimanapun juga, dia bukanlah murid Paviliun Shen. Bagaimana Paviliun Ilahi memenuhi syarat untuk menerima orang seperti itu sebagai murid? Meskipun dia bukan anggota Paviliun Ilahi, dia adalah teman Paviliun Ilahi. Mulai sekarang, bukan hanya dia yang akan, seluruh Tiandian, tetapi juga teman Paviliun Ilahi. Tang Xi berbicara. Ini bagus. Zhengba dan yang lainnya segera mengangguk. Meskipun Mu Jianfei adalah penguasa paviliun, semua orang tahu bahwa Tang Xifang adalah orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas paviliun suci ini. Dan mereka benar-benar bisa merasakan energi abadi di tubuh Tang Xi. Ini adalah aura yang baru saja dimiliki oleh para praktisi di alam abadi setengah langkah. Bahkan di antara tindakan Tang Xi, kekosongan itu bergetar. Tuan Paviliun Tua, apakah kita akan memberikan dukungan penuh kali ini atau? Mu Jianfei bertanya dengan penuh perhatian. Beritahu semua kekuatan yang terkait dengan Paviliun Shen dan berikan Ordo Paviliun Sanshen kepada semua praktisi yang telah berlatih di air terjun Shen Suiling. Ledakan. Hal ini membuat Zhengba dan yang lainnya ketakutan. Tatanan Paviliun Shen tidak pernah hilang. Petik 2. Berapa? Tubuh Mu Jianfei sedikit gemetar. Perintah Paviliun Ilahi tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Kata-kata Tang Xi membuat Mu Jianfei menyadari ada yang tidak beres. Ini bukanlah Paviliun Ilahi yang membantu kuil surgawi. Sepertinya pertarungan hidup dan mati di Paviliun Ilahi. Selama 100 tahun terakhir, tidak, selama 500 tahun terakhir, selama para pembudidaya yang telah berkultivasi di air terjun Shen Suiling dalam 500 tahun terakhir terdaftar dalam daftar, semua pesanan Paviliun Shen akan diterima. Diberikan. Jika mereka bisa datang, Paviliun Shen akan mencatat kebaikan ini. Jika mereka tidak datang, sejak saat itu, anak-anak dari keluarganya tidak lagi diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi jimat Sengge, dan anak-anak mereka akan diizinkan untuk datang, tidak lagi diizinkan memasuki air terjun Shen Suiling untuk berlatih. Tang Xidao, Tuan Paviliun Tua, ini akan menyinggung banyak kekuatan. Mu Jianfei, Zhengba dan yang lainnya segera berkata. Pada saat ini, Tang Xi mengalihkan pandangannya sedikit dan memandang mereka. Paviliun Shen sudah terlalu lama terdiam. Sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan kita ke kota Dongling. Sejak kita berdiri di Istana Surgawi, kita hampir sampai kontak dengan seluruh kota Dongling telah menjadi musuh. Untuk membantu Lin Yan, apakah layak menjadi musuh sebagian besar pasukan kota Dongling? Zhengba berkata dalam hati. Pada awalnya, Zhengba lah yang pertama merekrut Lin Yan ke Paviliun Shen. Pada saat itu, di matanya, mereka yang telah menyinggung Lin Yan dan lainnya tidak lebih dari keluarga Chu, keluarga Mo, dan kekuatan lainnya. Namun hal itu tidak lagi terjadi. Sekarang Lin Yan telah membunuh terlalu banyak orang, dan dia bahkan mengeluarkan kata-kata di Gunung Xiandao untuk mengejar mereka yang membunuh siswa Akademi Spiritual Kekaisaran Yunton. Dia bahkan mendirikan sebuah sekte.
Awalnya, pendirian sekte Lin Yan bukanlah masalah besar. Tapi Lin Yan hanyalah orang tanpa latar belakang. Jika orang desa seperti itu bisa mendirikan sekte di kota Dongling, itu akan membuat banyak praktisi di kota Dongling merasa malu. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang kuat di alam pembunuhan abadi gagal mendirikan sekte. Apakah Lin Yan yang melakukannya? Bagaimana bisa? Oleh karena itu, jika kita mengambil tindakan saat ini, saya khawatir hal itu akan membawa bencana bagi Sengge. Itu sepadan. Tapi saat ini, mata Tang Si tegas, dan sinar cahaya itu sepertinya keluar dari matanya. Kota Dongling ini sudah terlalu lama sunyi. Sudah waktunya untuk membersihkannya. Paviliun ilahi kita akan menurun di era ini, atau akan bangkit di era ini. Teriak Tang Si. Ada begitu banyak keagungan dalam suara itu sehingga tidak bisa ditolak. Mu Jianfei menarik napas dalam-dalam, segera mengangguk, lalu pergi bersama Zheng Ba dan yang lainnya. Meski hanya satu malam, mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perintah Senge semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Jika mereka benar-benar ingin datang, mereka bisa melakukannya dalam satu malam. Tang Si melihat ke arah gunung abadi dengan mata membara. Lin Yan, saya telah menekan Paviliun Sen. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Fondasi Paviliun Sen hanya dapat melindungi Anda dari angin dan hujan untuk sementara waktu. Petik 2. Langit sedikit cerah. Semua praktisi menuju ke arah yang sama. Tempat di arah itu adalah Gunung Xiandao. Lin Yan meminta Muzan dan yang lainnya untuk membagikan berbagai stiker tentang Istana Surgawi. Siapapun bisa datang ke sini untuk menyaksikan upacara pembukaan Istana Surgawi. Ini sungguh menakjubkan. Orang kampung ini benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, kata seorang kultivator. Ketika suara itu jatuh, banyak orang melihatnya dan berkata, itu Qin Hen. Qin Hen. Salah satu dari 10 dewa teratas. Petik 2. 10 pria dewa teratas, akan ditakuti oleh Lin Yan, apakah kamu percaya? Sepertinya Qin Hen ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Banyak orang memandang Qin Hen dan mulai berbicara. Hari ini, tidak hanya Qin Hen yang ada di sini. Bahkan banyak praktisi dengan reputasi baik yang datang. Di atas langit, ada banyak pembudidaya yang terbang. Sekilas, setidaknya ada 10.000 pembudidaya alam Raja Dewa. Bahkan para penggarap alam ilahi memiliki setidaknya 30 atau 50 orang. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan seperti ini. Dulu skalanya jauh lebih besar. Dikatakan bahwa 10 tahun yang lalu, alam pembunuh abadi ingin mendirikan sebuah sekte, tetapi ratusan dewa dan 10 pembudidaya alam pembunuh abadi datang. Mereka tidak mengambil tindakan, tetapi berdiri di gunung akibatnya, penggarap alam pembunuhan abadi yang mendirikan sekte tersebut tidak dapat menahan tekanan. Dalam 3 hari, dia menutup gerbang gunung dengan paksa. Hahaha, itu lama sekali, Lin Yan, aku takut dia tidak bisa bertahan. Ini akan memakan waktu kurang dari 3 jam. Petik 2. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan kota Dongling telah jenuh, dan tidak ada perubahan. Saya belum pernah mendengar tentang kekuatan lagi, saya juga belum pernah mendengar tentang kekuatan apapun, mendengar ada kekuatan yang dihancurkan. Itu terlalu damai. Salah, itu sebabnya Lin Yan menghadapi perlawanan yang begitu besar ketika dia ingin mendirikan sebuah sekte. Petik 2. Dikatakan bahwa sekte yang paling lama didirikan dalam 100 tahun terakhir hanya ada selama 3 bulan, dan itu abadi. Master Formasi memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa dan memiliki banyak teman, tetapi dia tidak dapat menahan tekanan. Saat semua orang berbicara, mereka akhirnya tiba di Gunung Abadi,
yang sangat megah tetapi tidak memiliki aura. Saat ini, tidak kurang dari 100.000 pembudidaya berkumpul di sini. Dan dilihat dari kejauhan, masih banyak pembudidaya yang datang. Saya khawatir jumlah orang yang menonton upacara hari ini akan mencapai 1 juta, bukan? Hanya kota Dongling yang bisa memiliki pemandangan megah seperti itu. Tapi Lin Yan juga mengetahuinya. Di mana orang-orang ini menonton upacaranya. Jelas di sini untuk melihat lelucon. Namun, ada rasa percaya diri yang kuat di sudut mulut Lin Yan. Kuil surga harus dibangun. Tidak ada yang bisa menghentikan. Siapapun yang berhenti, siapapun yang mati. Bum bum bum. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya meraung. Belum pernah ada begitu banyak orang di Gunung Xiandao. Melihat sekeliling, tempat itu penuh sesak dengan banyak orang yang berdiri dengan bangga. Orang-orang ini menatap Lin Yan dengan dingin, dengan ekspresi mengejek di bibir mereka, memberi mereka rasa merendahkan. Di mata mereka, Lin Yan, Muzan dan lainnya seperti mainan baru. Bagaimana persiapanmu? Pada saat ini, Lin Yan memandang Muzan dan bertanya. Semuanya sudah siap, kata Muzan. Kalau begitu, mari kita mulai. Kata Lin Yan sambil melirik ke arah para praktisi ini. Oke, Yang Fu dan yang lainnya juga menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu bahwa mereka akan berada di bawah tekanan terbesar saat ini. Kemanapun Anda melihat musuh. Sekarang upacaranya belum dimulai, mereka telah merasakan tekanan kekuatan spiritual dari banyak pembudidaya alam ilahi. Jika mereka menunggu sampai upacara dimulai, maka. Tapi Bai Jue, Yang Fu, Mu Chen, Muzan, Gao Qi dan yang lainnya. Dia tampak terkejut. Karena mereka memahami bahwa mulai hari ini, mereka sepenuhnya menjadi bagiannya. Mereka punya sekte sendiri. Mereka berasal dari istana surgawi. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Suara ini sangat jauh. Ini adalah kuali, dan suara kuali dapat terdengar di seluruh pegunungan. Ini juga mengejutkan. Lin Yan, sekelompok orang desa, sebenarnya punya harta karun. Meskipun mereka tidak tahu berapa tingkat harta karun kuali ini, setidaknya itu adalah artefak kelas 6 atau lebih tinggi. Lagi pula, suara kualinya nyaring dan jernih serta terdengar jauh. Terima kasih telah datang ke Gunung Xiandao kami untuk menyaksikan momen luar biasa yang dapat dituliskan di kota Dongling, bahkan alam spiritual, dan bahkan seluruh alam Tiangen. Lin Yan tiba-tiba berbicara, suaranya bercampur dengan kekuatan spiritual, dan tiba-tiba, menuju langit dan bumi. Mendengar ini, banyak orang mencibir dengan dingin. Itu hanya sekte yang didirikan oleh Zuzi, ditambah sekelompok orang desa yang bodoh, dan mereka hanyalah murid tukang yang diusir dari Akademi Abadi. Betapa hebatnya itu, alam ilahi. Dia berkata, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku, Gao Tang, dapat membunuh kalian semua. Apakah kamu Gao Tang? Lin Yan menatap orang ini dengan senyuman dingin di bibirnya. Adapun Muzan, dia mengertakkan gigi. Setelah siswa Akademi Spiritual Kerajaan Wonton dikeluarkan dari akademi, banyak dari mereka yang bubar, dan bahkan ada yang terbunuh. Salah satunya dibunuh oleh Gao Tang. Benar, hari ini aku bisa menghancurkan seluruh sektemu sendirian, dan apa yang disebut istana surgawi milikmu akan dihancurkan bahkan sebelum didirikan. Hahaha. Mendengar ini, tawa yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan tawa itu pun datang dan pergi. Mereka datang ke sini hari ini hanya untuk melihat pemandangan ini. Gao Tang adalah orang pertama yang berdiri, yang mengejutkan semua orang. Namun, di level Gao Tang, membunuh orang-orang ini saja sudah cukup.
Mereka hanyalah sekelompok orang udik, mengapa mereka harus dibunuh dengan kekuatan yang terlalu besar? Kalau begitu kamu mati. Saat ini, Lin Yan berteriak. Oh, kamu dalam keadaan seperti ini, kamu masih ingin membunuhku. Gao Tang sepertinya pernah mendengar lelucon terbaik di dunia. Tapi saat ini, matanya tiba-tiba menyusut. Dia merasakan kekuatan agung mengalir ke arahnya secara instan. Dan kekuatan ini tetaplah kekuatan jiwa. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Kalaupun berkenan, kekuatan spiritual ditampilkan secara ekstrim, tetapi masih dihancurkan oleh kekuatan ini. Kemudian di bawah kendali Lin Yan, kekuatan jiwa berubah menjadi pedang besar. Klik, hampir dalam sekejap mata, pedang jiwa jatuh, dan kepala Gao Tang terlepas dari lehernya dalam sekejap, melompat ke udara, darah beterbangan, dan kemudian kepala itu jatuh di depan Lin Yan. Bang! Tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengambil tindakan, Lin Yan menginjaknya. Pengorbanan untuk Wei Qing, teriak Lin Yan, dengan nada tragis dalam suaranya, dan potensi menelan ribuan mil kemarahan. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, Muzan mengeluarkan tablet spiritual dengan tulisan, Wei Qing, di atasnya. Awalnya Wei Qing dibunuh oleh Gao Tang. Wow, tablet spiritual ditempatkan di atas batu yang memancarkan cahaya ilahi yang sangat besar di depan, Muzan dan yang lainnya di belakang, dan mereka segera membungkuk sedikit ke arah tablet tersebut. Wei Qing, Gao Tang telah dieksekusi, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Beristirahatlah dengan tenang, kata Muzan kemudian. Ledakan. Saat ini, semua praktisi yang hadir terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika sebuah sekte didirikan, akan ada proses seperti itu. Apakah ini mendirikan sebuah sekte? Ini jelas merupakan balas dendam. Apalagi dia masih membalas dendam di depan jutaan petani tersebut. Pernahkah Anda menaruh perhatian pada para pembudidaya di kota Dongling? Darah beterbangan kemana-mana, dan baunya sangat jauh. Di tanah, tubuh Gao Tang masih ada di sana. Tidak, itu hanya dua kata, seperti guntur, dan jawabannya sangat menentukan. Kamu. Dalam sekejap, semua praktisi yang hadir menjadi marah. Hari ini adalah hari ketika Istana Surgawi kami membuka sebuah sekte. Jika Anda semua dengan tulus memberi selamat kepada kami, Istana Surgawi kami akan menyambut Anda. Jika ada yang memprovokasi Anda, maka saya, Lin Yan, dan saudara-saudara saya dari Istana Surgawi, boleh sebaiknya biarkan gunung abadi ini berlumuran darah. Pada saat ini, Lin Yan melihat sekeliling ke semua orang dan berteriak lagi. Ledakan. Suara ini bergetar ke segala arah. Bahkan lebih menderu dari sebelumnya. Semua orang tercengang. Ini hanyalah seorang anak laki-laki berumur 18 tahun. Dan berasal dari kerajaan pedesaan terpencil, pemuda seperti itu berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan jutaan petani. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Ledakan. Pada saat ini, seorang kultivator akhirnya tidak dapat menahannya lagi, menunjukkan kekuatan spiritualnya, dan tiba-tiba bergegas menuju Lin Yan, dan tangannya bahkan lebih bersinar dengan cahaya ilahi. Suzy, apakah kamu berani mendirikan sekte di sini? Suara pria ini seperti pedang yang bergetar, kekuatan spiritualnya meledak, dan pedangnya menjerit. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator alam Raja Dewa, dan dia bahkan memiliki tubuh Dewa Roh Pedang. Selain dia, banyak kultivator lain yang mengambil tindakan. Tindakan orang-orang ini menimbulkan tekanan yang sangat besar dalam sekejap. Siapapun yang menghalangi pendirian Istana Surgawi akan mati. Lin Yan tiba-tiba berkata sambil melihat sekelompok orang menyerang. Saudaraku, saatnya mengambil tindakan. Setelah Lin Yan selesai berbicara,
Muzan mengeluarkan artefak dengan tatapan tegas. Wow, Yang Fu dan yang lainnya juga mengeluarkan artefak itu pada saat yang bersamaan. Hal ini membuat banyak orang kembali mengernyitkan dahi. Siapa sangka kalau orang kampung ini ternyata punya senjata sakti. Ledakan. Namun, yang tidak mereka duga adalah ekspresi banyak orang berubah total saat pertama kali melakukan kontak. Muzan dan yang lainnya sebenarnya adalah kultivator alam dewa. Lebih dari 40 penggarap alam ilahi. Apakah begitu? Adapun kultivator alam Raja Dewa, dia tidak takut sama sekali. Bagi orang kuat di alam Raja Dewa, apa arti alam manusia ilahi? Lihat versi Z asli. Bagian tanda pagar aktif. 18O59, 5C5. Hanya bisa dianggap sebagai seekor semut yang ditekan dengan satu tangannya. Memanggil. Untuk sesaat, kecepatannya bahkan lebih cepat, langsung menuju Lin Yan. Namun, dalam menghadapi kekuatan seperti itu, Lin Yan seperti batu, tidak bergerak, tubuhnya lurus, seperti pedang tajam yang menembus langit. Dia tidak takut, apalagi takut. Dia sudah mati. Melihat kekuatan mencapai Lin Yan tidak bergerak, dan banyak orang tersenyum dingin. Tertawa. Namun, pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melintas. Kultivator alam Raja Dewa hanya merasakan matanya menjadi gelap, dan kemudian merasakan hawa dingin di lehernya. Bahkan jika kekuatannya mencapai kekuatan Raja Dewa, kekuatan spiritualnya langsung menghilang. Tubuhnya pun jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan nafasnya menghilang dalam sekejap mata. Ini, tubuh ilahi roh bayangan. Ia benar-benar mampu lolos dari pandangan kita. Saya khawatir tubuh ilahi roh bayangan ini telah mencapai tingkat kesempurnaan yang hebat. Petik 2. Ini sungguh mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah belum ada seorang pun yang pernah merasakan keberadaan ini sebelumnya. Siapa orang ini? Serangannya tegas dan cepat, dan tidak ceroboh sama sekali. Seperti ular berbisa, itu adalah gerakan membunuh langsung yang bahkan para penggarap alam Raja Dewa tidak bisa menolaknya. Keluarga Dong Chunqiu, apakah kamu di sini? Ketika semua orang terkejut, Lin Yan berbicara. Orang-orang ini tidak diberi waktu untuk berpikir. Tapi ketika semua orang mendengar Lin Yan meneriakkan nama ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mungkinkah anak ini ingin membunuh Dong Chunqiu dari keluarga Dong? Oh, Lin Yan, kamu tidak bisa menyentuhku, keluarga Dong. Pada saat ini, seseorang berteriak di antara kerumunan. Suaranya sangat kuat, dan momentumnya luar biasa, bergetar ke segala arah. Dong Yan dari keluarga Dong, di sebelahnya adalah Dong Chunqiu. Banyak orang melihat orang ini dan langsung mengenalinya. Kekuatan orang ini telah mencapai tingkat Raja Dewa dan Xiao Cheng. Bunuh, kata Lin Yan langsung dengan tatapan tetap. Tertawa, cek. Setelah Lin Yan selesai berbicara, dua suara tiba-tiba terdengar. Kemudian mata Dong Yan dan Dong Chunqiu membelalak, dan kesadaran tubuh mereka lenyap sama sekali. Mereka melihat ke bawah dan menemukan bahwa tubuh mereka terbelah menjadi dua bagian, dan organ dalam mereka hancur. Bang! Keduanya terjatuh dan berubah menjadi mayat. Sial! 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 Adapun Muzan dan yang lainnya, pertempuran telah usai, dan tanah penuh dengan mayat. Pengorbanan. Lancai. Lin Yan segera berbalik dan berjalan ke batu suci dan berkata, "Wow!" Muzan meletakkan tablet spiritual lainnya di atasnya. Ini adalah seorang gadis bernama Lan Kai, yang dibunuh oleh Dong Chunqiu dari keluarga Dong. Beristirahatlah dengan tenang. Lin Yan, Muzan dan yang lainnya berkata lagi, tanpa mempedulikan orang-orang yang hadir, seolah-olah orang-orang ini hanyalah udara. Sejenak,
Wajah praktisi yang hadir menjadi pucat. Mereka awalnya datang untuk melihat lelucon Lin Yan dan yang lainnya, tetapi mereka tidak menyangka akan seperti ini. Lin Yan dan yang lainnya membunuh orang secara sembarangan. Jika ini terus berlanjut, di manakah letak keagungan praktisi di kota Dongling? Haha, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jia Chen, keluarga Jia ada di sini. Ini adalah seorang kultivator alam ilahi. Saudara Jia ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Kultivator alam surgawi. Saudara Gehen, sudah lama tidak bertemu. Jia Chen menatap pria ini dan berkata dengan lembut. Ya, sudah hampir 20 tahun. Saya tidak menyangka saudara Jia telah mencapai alam dewa sekarang. Keduanya satu sama lain. Jia Chen juga tersenyum. Kedua orang itu berbicara seolah-olah tidak ada orang di sana, dan mereka jelas tidak memperhatikan Lin Yan dan yang lainnya. Bunuh untuk berkorban ke surga. Tapi saat ini, kata Lin Yan, masih ingin membunuh orang. Apakah menurut Anda para penggarap alam ilahi tidak ada? Oke, Muzan mengangguk, melambaikan tangannya sedikit, dan melihat Yang Fu dan yang lainnya segera menarik mereka berempat ke batu suci. Ini adalah Jia Hou, Ge Wei dan yang lainnya. Apa yang akan mereka lakukan? Petik 2. Beraninya kamu. Jia Chen sangat marah, dan kekuatan agung alam ilahi tiba-tiba muncul, berubah menjadi tekanan dan menghancurkan Lin Yan. Namun, paksaan ini sepertinya diblokir sebelum mencapai Lin Yan dan yang lainnya. Klik, kemudian di bawah perhatian semua orang, Muzan dan yang lainnya menjatuhkan pedang ilahi, dan dalam sekejap, kepala Ge Wei, Jia Hou dan yang lainnya dipenggal. Kamu sedang mencari kematian. Gehen langsung berteriak. Bukankah kamu sangat tenang? Bukankah kamu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Bukankah kamu sangat suka mengobrol satu sama lain? Lanjutkan, kata Lin Yan sambil menatap kedua orang itu. Ledakan. Sangat disayangkan mereka berdua sangat marah saat ini, dan mereka datang ke arah Lin Yan dalam sekejap, dan kekuatan kuat mereka langsung ditampilkan. Bunuh. Namun, pada saat ini, Lin Yan berteriak lagi. Dentang. Begitu Lin Yan selesai berbicara, suara pedang naik ke langit, cahaya ilahi tiba-tiba muncul, dan Jia Chen dan Ge Hen segera terbunuh. Darah menetes dan jatuh ke tanah, menodai banyak batu biru menjadi merah. Ini, siapa yang mengambil tindakan? Mengapa ada makhluk yang begitu kuat di istana surgawi? Membunuh dua kultivator dewa dengan begitu mudah. Pada saat ini, semua orang menjadi berhati-hati, dan menjadi sangat ketakutan. Satu pembunuh abadi setengah langkah, dua raja ilahi, dan satu raja ilahi. Apakah menurut Anda dengan kekuatan seperti itu, Anda akan mendirikan sekte di sini? Setelah suara itu turun, banyak orang menengadah ke langit. Di sana suasananya penuh keabadian. Beberapa orang benar-benar muncul. Dan orang-orang ini, tanpa kecuali, setengah langkah menuju alam abadi. Mo Qingtian. Banyak orang yang takjub bahkan ketika mereka melihat satu orang. Ini adalah anggota keluarga Mo di kota Dongling. Yang lainnya, Qin Dao dari keluarga Qin. Ya, itu Qin Dao. Ini semua adalah orang-orang terkenal dan kuat. Petik 2. Mereka tidak menyangka bahwa perilaku Lin Yan akan membuat khawatir orang sekuat mereka. Meskipun keluarga Mo, keluarga Hua, keluarga Chu dan kekuatan lainnya telah berbicara menentang orang-orang muda di Akademi Spiritual Kekaisaran Yunton ini. Namun mereka tidak pernah benar-benar mengambil tindakan. Bagaimanapun, mereka memiliki reputasi yang baik di kota Dongling. Jika mereka mengambil tindakan, mereka akan merasa seperti menindas yang kecil. Dan di mata mereka, mengapa mereka harus membunuh Lin Yan dan yang lainnya?
Namun kini, mereka masih mengambil tindakan. Dan bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan, begitu mereka mengambil tindakan, akan ada begitu banyak orang kuat. Akhirnya, di sini, melihat mereka, Muzan dan yang lainnya merasakan sedikit panas di mata mereka. Yang lain mudah untuk ditangani. Hanya orang-orang ini yang terlalu kuat. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak melihat Lin Yan. Semuanya hanya bisa diserahkan pada Lin Yan. Bunuh mereka dan tenangkan gunung ini. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, kata Mo Qingtian, dan dalam sekejap, ribuan sosok muncul di kerumunan. Sosok-sosok ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka berada di level terendah dari alam Raja Suci, dan bahkan ada yang lebih kuat lagi di alam Dewa Manusia dan alam Dewa Raja. Bunuh mereka secepat mungkin. Qin Dao juga berkata. Wow, belakangan, ribuan orang juga muncul dan mengepung mereka. Formasi seperti itu terlalu besar untuk menghadapi orang-orang ini, tapi seperti kalian semua, saya juga ingin menyelesaikan masalah ini dan pergi secepat mungkin. Kata kultivator alam abadi setengah langkah lainnya. Begitu kata-kata itu keluar, kekuatan miliknya juga muncul. Hampir seketika, ribuan orang datang dan terbunuh. Bum bum bum. Tidak hanya itu, semakin banyak orang yang mengambil tindakan. Sekilas ada puluhan ribu orang. Banyak orang memanfaatkan kekacauan ini dan mencoba merebut harta istana surgawi. Muzan dan yang lainnya masing-masing memiliki senjata dewa. Ada lebih dari 40 artefak ini saja, yang membuat semua orang bersemangat. Ho ho ho. Namun, saat orang-orang ini mengambil tindakan, suara gemuruh terdengar dari Gunung Xiandao. Dipimpin oleh 15 binatang suci, 500 binatang suci mengikuti. Saat ini, momentum seperti itu bahkan lebih mengejutkan ke segala arah. Kapan mereka menjinakkan begitu banyak binatang mitos dan suci? Melihat pemandangan ini, banyak orang tercengang. Sebelum mereka bisa mengatasi keterkejutannya, binatang suci dan binatang suci datang untuk bertarung. Begitu kekuatan kedua belah pihak bentrok, niat membunuh memenuhi udara, dan darah berceceran di mana-mana. Pendirian Tiandian mengejutkan beberapa orang. Tetapi para pembudidaya yang hadir menggelengkan kepala dan berkata, meskipun dia memiliki latar belakang tertentu, dia terlalu lemah. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Lin Yan tidak memiliki musuh, tidak mungkin untuk mendirikan sekte, apalagi dengan begitu banyak musuh. Gao Kong. Di atas, Mo Qingtian dan yang lainnya menatap. Mereka telah mencapai keadaan ini dan tidak ingin tinggal lama. Saat ini, energi spiritual langit dan bumi telah bangkit kembali dan secara bertahap menjadi lebih kaya. Para pembudidaya alam pembunuhan abadi tetap mengasingkan diri. Meskipun mereka baru setengah jalan menuju alam pembunuhan abadi, mereka juga ingin mengambil langkah lebih jauh. Ketika dia muncul saat ini, dia hanya ingin membunuh Lin Yan dan yang lainnya sesegera mungkin, dan kemudian kembali berlatih. Ledakan. Oleh karena itu, pada saat ini, setelah ketiga orang itu saling memandang, mereka semua melambaikan tangan. Di telapak tangan ini, ada kekuatan tak terbatas, dan bahkan ada lebih banyak cahaya peri yang bersinar, dan itu jatuh secara tiba-tiba. Dentang. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan kultivator alam abadi setengah langkah dari sekte pembunuh darah akhirnya menampakkan dirinya. Dia mengenakan pakaian hitam dan topi ember hitam, bahkan wajahnya ditutupi oleh tangga hitam. Hanya dua mata yang bersinar terang di tubuhnya. Namun, bahkan dia hanya bisa menahan satu telapak tangan. Kekuatan-kekuatan lain jatuh lagi. Ledakan. Tepat ketika semua orang mengira istana surgawi akan hancur jika telapak tangan ini jatuh,
ledakan kekuatan tiba-tiba melesat dari kejauhan dan benar-benar merobohkan dua telapak tangan. Hah, merasa seperti ini, Mo Qingtian dan Qin Dao sedikit terkejut. Siapa yang mengambil tindakan? Tanya Qin Dao. Haha, kalian bertiga, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi kalian masih begitu sombong. Saat ini, ledakan tawa turun, dan ratusan sosok muncul. Tujuannya adalah sejarah dinasti Tang. Orang-orang dari Paviliun Ilahi. Menatap orang-orang ini, banyak orang tercengang. Tang Si, apa maksudmu? Mo Qingtian bertanya sambil menatap Tang Si. Tidak bisakah kamu melihatnya? Kata Tang Si dengan tenang. Apakah kamu yakin ingin memihak Tiandian? Mungkin kamu masih belum tahu kalau Lin Yan dan Yang Fu sama-sama anggota keluarga Mo yang membunuhku. Kalimat ini pun membuat banyak orang membicarakannya. Pantas saja keluarga Mo bersikap seperti itu terhadap orang-orang tersebut. Ternyata Lin Yan dan Yang Fu sama-sama membunuh anak-anak keluarga Mo. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, Tiandian dan Paviliun Ilahi aman hari ini. Tiandian ada di sini, dan Paviliun Ilahi ada di sini. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Qin Dao juga mencibir dengan dingin. Saudara Fang, sepertinya kamu telah mengambil tindakan setelah semua kerja kerasmu. Tang Si memandang Fang dan kemudian berkata, tidak apa-apa, saya berlatih di air terjun Sen Suiling selama bertahun-tahun, yang memungkinkan saya membuat terobosan. Saya berjanji bahwa jika Paviliun Sen dalam masalah, saya akan mengambil tindakan, tetapi sekarang saya telah membalas kebaikan Paviliun Sen Anda. Sesosok tiba-tiba muncul, dan kemudian berdiri di samping Tang Si, menghadap kultivator alam abadi setengah langkah ketiga. Petik 2. Fang Baichuan. Melihat pria ini, banyak orang langsung teringat bahwa pria ini adalah seorang kultivator keluarga Fang, dan dia telah mengejutkan dunia 200 tahun yang lalu. Meskipun dia tidak sebaik Qin Hen, yang terdaftar sebagai salah satu yang teratas, 10 dewa pada saat itu, tetapi ketika dia masih muda, dia cukup terkenal. Ges 18 OA 5,9 sama dengan Y5, 5. Sekarang dia ada di sini juga. Apakah ini keluarga Fangmu yang menyatakan perang terhadap kami? Menatap orang ini, di atas langit, Mo Qingtian berteriak. Mo Qingtian, aku tahu bahwa keluarga Momu kuat dan aku tidak terkalahkan di hadapan keluarga Fang, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Fang untuk menekanku. Saya telah disukai oleh Paviliun Ilahi saat itu, tetapi sekarang saya hanya membalas budi tersebut. Fang Baichuan berteriak. Kamu? Menatap Fang Baichuan, Qin Dao dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa itu hanyalah kuil surgawi kecil, tetapi sebenarnya melibatkan Paviliun Dewa. Dan gambar di bawah, adalah semua orang yang mereka kenal. Mu Jianfei, Zheng Ba dan orang-orang kuat lainnya dari Paviliun Sen ada di antara mereka. Ini berarti bahwa banyak elit Paviliun Sen bahkan telah berlatih di air terjun Sen Suiling, datang untuk membantu saat ini. Orang-orang sebenarnya berani datang terlepas dari penindasan keluarga Mo, keluarga Hua dan kekuatan lainnya. Meskipun ada puluhan ribu orang di bawah yang membunuh Lin Yan, mereka tampaknya tidak cukup mengagumi situasinya membunuhnya. Apa yang masih kamu lakukan? Mungkinkah orang kampung seperti itu benar-benar diperbolehkan mendirikan sekte di sini? Pada saat ini, Mo Qingtian berteriak kepada jutaan kultivator. Mendengar ini, tubuh orang-orang ini bergetar hebat. Banyak orang datang untuk menyaksikan kesenangan tersebut dan tidak berniat untuk benar-benar mengambil tindakan. Jutaan kultivator, pada analisis akhir, adalah orang biasa. Terlalu banyak kultivator, kekuatan mereka mungkin belum mencapai alam Sein King.
Mereka hampir kelelahan setelah mendaki Gunung Abadi. Jelas mustahil bagi mereka untuk bertarung mereka. Lin Yan pergi. Keluarga Jia, keluarga Ge, keluarga Gao dan kekuatan keluarga lainnya, bahkan mereka yang membenci Lin Yan, datang untuk membunuhnya dalam sekejap. Ketika anggota Sekte King Yan terbunuh, apakah itu tangan para penggarap Anda dari Istana Surgawi? Boom! Dalam sekejap, 100.000 orang mengambil tindakan. Di pihak Lin Yan, bahkan setelah praktisi Pavilion Sen bergabung, hanya ada 1.000 orang. Saudaraku, saya di sini. Saat ini, sebuah suara terdengar, Wang Gui maju ke depan. Aku, Xiao Wei, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah itu, Xiao Wei datang dengan derek dewa. Ini mengejutkan lebih banyak orang. Apakah ini sikap keluarga Wang dan Tian Jifang? Mungkin tidak. Keluarga Wang dan Tian Jifang adalah kekuatan besar. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam hal seperti itu? Seharusnya itu hanya tindakan pribadi. Meskipun aku, Seng Qian, tidak kuat, aku bisa membantumu sekali. Pada saat ini, Seng Qian juga datang, yang tidak diharapkan oleh Wang Gui maupun Xiao Wei. Aku, He Jie, juga datang. Kemudian, sosok lain muncul. Seng Qian dan He Jie sama-sama berlatih di air terjun Sen Suiling kali ini. Mereka seharusnya menerima perintah dari Senge, tetapi meskipun mereka datang, mereka tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Banyak orang menggelengkan kepala. Mereka hanyalah penggarap alam ilahi. Lalu kenapa? Terlebih lagi, pada saat ini, banyak penggarap alam ilahi telah mengambil tindakan, bersiap untuk membunuh Lin Yan. Jika anak laki-laki dari Istana Tiandian meninggal, apa yang akan terjadi hari ini? Kuil, bagaimana cara membangunnya? Ledakan. Pada saat ini, kekuatan spiritual melonjak, mengguncang seluruh pegunungan. Semakin banyak praktisi yang berpartisipasi. Di mata semua orang, Istana Surgawi dapat dengan mudah dihancurkan. Yang terbaru. Bab A. Bagian sama dengan tebagian 1 meter, 8 oi, 5 h, 955. Tapi sekarang, Istana Surgawi tidak dihancurkan, dan puluhan ribu pembudidaya di kota Dongling telah terbunuh. Terutama Mujian Fei ketika seseorang mengambil tindakan, senjata setengah abadi menyapu seluruh area, dan ribuan pembudidaya berubah menjadi mayat. Wow, tanda seru. Setelah beberapa saat berkonfrontasi, darah mengalir seperti mata air dan memercik ke dojo Gunung Abadi bergerak perlahan ke bawah. Lin Yan berada di tengah. Matanya terfokus. Dia tahu bahwa karena ada pertempuran hari ini, darah mungkin akan mengalir ribuan mil. Lin Yan mati, keluar, dan beberapa pembudidaya alam ilahi datang. Aura mereka memadat, dan mereka berdiri bersama seperti dinding besi. Namun, pada saat ini, pembunuh dari Sekte Pembunuh Darah mematikan, dan mereka ingin bergabung dengan Sekte Pembunuh Darah dan menjadi pembunuh. Fisik mereka sendiri sangat istimewa. Dengan fisik ini, mereka sebenarnya bisa bertarung 1 lawan 2. Dalam sekejap, penggarap alam surgawi lainnya datang. Bahkan Mujian Fei, Zheng Ba dan yang lainnya merasa kesulitan menghadapi orang-orang seperti itu. Dan jauh di langit, Mo Qingtian, Qin Dao dan yang lainnya tiba-tiba bertarung bersama dengan setengah langkah para penggarap alam abadi, dan itu bahkan lebih mencengangkan. Setiap nafas sepertinya menghancurkan dunia di sekitar mereka. Di sekelilingku, kekosongan retak dari waktu ke waktu. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan ini. Apakah Istana Surgawi dapat dibuat atau tidak? Hari ini akan tertulis dalam sejarah kota Dongling. Dalam catatan sejarah, banyak orang menatap,
dan tidak ada lagi penghinaan terhadap Tian Dian di mata mereka. Meskipun Lin Yan dan yang lainnya hanyalah orang kampung, mereka telah mencapai langkah yang tidak dapat dilakukan oleh banyak praktisi di kota Dongling. Mereka juga itu hanya mengandalkan Paviliun Sen. Saya bahkan curiga bukan Lin Yan dan orang lain yang menginginkannya untuk membangun kuil surgawi, tetapi Paviliun Sen ingin mendukung mereka. Di antara kerumunan, Qin Hen mencibir dengan dingin, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Meskipun dia disebut sebagai salah satu dari 10 dewa teratas, dia tidak terlibat dalam hal ini. Semacam pertempuran. Dia mungkin tak terkalahkan di antara generasi muda, tapi itu jelas bukan kampung halamannya, dan banyak orang mendengarkan kata-kata Qin Hen. Mungkin bagi Lin Yan untuk mempertahankan adegan seperti itu. Tidak, orang-orang mengambil tindakan lagi, dan sekarang dojo Gunung Abadi dipenuhi dengan darah. Aliran darah mengalir ke Gunung Xiandao. Dengan serangan ini, situasinya akhirnya berbalik, dan banyak orang kuat berkumpul bersama. Tapi ada terlalu banyak orang di sini. Lin Yan juga memiliki terlalu banyak musuh. 60 hingga 70 ribu orang telah meninggal, dan sekarang semuanya berakhir. Mata Tangxi terbakar dan dia menghela nafas dalam hatinya. Sangat sulit untuk mendirikan sekte. Tapi dia juga melihat ke arah Lin Yan. Di antara kerumunan, pakaian Lin Yan penuh darah, tapi matanya masih menyala. Nyala api ini masih memancarkan rasa percaya diri dan belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Sekarang, semuanya terserah padamu, Lin Yan. Paviliun ilahi kami telah mempertaruhkan segalanya. Sekarang, terserah padamu untuk melihat seberapa mampu dirimu. Tangxi memandang Lin Yan dan berpikir dalam hati. Melihat sekeliling, Lin Yan juga tahu bahwa situasinya telah mencapai momen paling kritis. Menyebar. Selanjutnya, saatnya mengambil tindakan. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke." Muzan dan yang lainnya memandang Lin Yan dan berkata dengan lembut. Dan jauh di langit, sudut mulut kultivator alam abadi setengah langkah dari sekte pembunuh darah melengkung membentuk busur. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba melompat. Sosok ini sangat besar dan lebar, bisa dikatakan seperti gunung. Ketika seseorang melihat lebih dekat, dia ternyata adalah seorang pria gemuk berbadan besar. "Kakak senior, tidak apa-apa, untungnya aku di sini." Pria gemuk besar itu segera datang ke sisi Lin Yan, tak terhentikan, dan menatap Lin Yan. "Senior, kakak senior." Mendengar kata-kata pria gemuk besar itu, Muzan dan yang lainnya tercengang dan semua menatap Lin Yan. "Siapa kamu?" Lin Yan juga terkejut. Di momen paling intens dalam pertempuran, dia tiba-tiba mendapatkan adik laki-laki. Kuncinya adalah, Lin Yan menatap dan tahu bahwa orang ini sangat kuat. Kalau tidak, mustahil untuk masuk ke sini dari luar lingkaran pertempuran. "Mungkin kakak senior belum mengenalku, tapi aku murid baru guru. Namaku He Jiu." "Baiklah, aku melihatmu membunuh Xuan Ba dan menekan sekte Xuan Jing dengan mataku sendiri," senyum. Lin Yan diam-diam berkata, "Siapa orang ini? Tapi karena saya tahu tentang sekte Xuan Jing, saya khawatir itu benar-benar berasal dari daerah itu." Namun, Lin Yan benar-benar tidak mengenalnya, apalagi siapa yang disebut master. "Kamu punya master?" "Hari ini kakak laki-lakiku Lin Yan mendirikan sekte di sini, siapa yang berani menghentikannya?" He Jiu lalu berbalik dan tiba-tiba berteriak pada semua orang. "Sial, datanglah orang udik dari negara lain. Ini adalah orang yang membunuh murid-murid sekte King Yan tadi malam. Petik 2. Bunuh dia." Orang-orang dari sekte King Yan akhirnya menemukan pemilik yang sah dan tiba-tiba berteriak. He Jiu tertawa keras, menepuk perut besarnya,
lalu tiba-tiba mengambil tindakan. Dalam sekejap, cahaya bersinar terang, dan aliran energi abadi keluar dari tubuhnya, langsung membunuh puluhan orang dari Sekte Qingyan. Wow, adegan ini mengejutkan semua orang. Setengah langkah untuk membunuh yang abadi. Setengah langkah lagi untuk membunuh kultivator alam abadi. Orang ini adalah kakak laki-laki Lin Yan. Dia adalah adik laki-lakinya. Kurasa, di negara itu, kenapa ada begitu banyak orang kuat? Seorang kultivator alam abadi setengah langkah muncul. Orang ini baru berusia sekitar 30 tahun. Mengapa dia begitu kuat? Sepertinya Lin Yan memiliki latar belakang tertentu. Semua orang khawatir tentang Lin. Ekspresi Yan berubah. Panggilan. Jauh di langit, Tangsi dari paviliun ilahi menghela nafas lega. Bahkan dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yan akan memiliki saudara junior seperti itu. Penambahan seorang kultivator dari alam abadi setengah langkah memiliki perubahan penting dalam situasi pertempuran ini. He Jiu mengambil tindakan dan menyiksa orang-orang ini sepenuhnya. Hanya dalam waktu singkat, puluhan ribu orang terbunuh, termasuk banyak kultivator alam ilahi. Segalanya berubah begitu cepat sehingga banyak orang tidak memahaminya dan berubah menjadi mayat. Benarkah Lin Yan tidak bisa dihentikan? Banyak orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini baru saja dimulai. Jauh di langit, Mo Qingtian mengertakkan gigi dan tersenyum dingin.